Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin nama aku Syailwa Askanufi. Di sini aku mau menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan itu apa sih? Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Di sini aku akan menjelaskan tentang subjek PPh yang tidak termasuk dalam subjek PPh, lalu ada objek PPh. Subjek PPh yaitu ada 3, 1 orang pribadi, 2 badan, 3 ada warisan yang belum terbagi. Lalu yang tidak termasuk dalam PPh yaitu 1 kantor perwakilan negara asing, yang kedua ada pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, 3 organisasi yang ditetapkan dengan Menku, 4 pejabat perwakilan organisasi internasional. Lalu ada objek PPh. Yang termasuk ke dalam objek PPh yaitu 1 pengganti atau imbalan, 2 hadiah dari undian, 3 laba usaha, 4 keuntungan, 5 penerimaan kembali pembayaran pajak, 6 bunga, 7 dividen, 8 royalti, 9 sewa, 10 penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11 ada keuntungan karena pembebasan utang. Yang ke-12 keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13 selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 14 premi asuransi. 15 iuran yang diterima atau diperoleh dari perkumpulan wajib pajak. 16 tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. 17 penghasilan dari usaha berbasis syariah, 18 imbalan bunga, 19 surplus Bank Indonesia. Lalu di sini aku akan menjelaskan PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak atas segala penghasilan baik berupa gaji, upah, honor, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan juga kegiatan yang dilakukan oleh pribadi subjek pajak dalam negeri. Ada nggak sih pemotongan PPh pasal 21? Ada guys. Pemotong PPh pasal 21 yaitu ada 1 pemberi kerja, 2 bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang ketiga ada dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan lain, yang keempat orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha, yang kelima penyelenggara kegiatan. Oke, kita punya juga yang disebut dengan penghasilan bruto. Penghasilan bruto itu apa sih? Penghasilan bruto adalah penghasilan yang dikenakan potongan PPh pasal 21. Penghasilan bruto ini bisa berupa gaji pokok atau tunjangan. Penghasilan bruto ini dalam menghitung PPh pasal 21 akan ada yang namanya penambahan penghasilan bruto, yang kedua ada pengurangan penghasilan bruto, yang ketiga ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, yang keempat ada PKP, penghasilan kena pajak, yang terakhir ada tarif pajak. Lalu aku akan menjelaskan tentang PTKP dan PKP. PTKP atau singkatan dari penghasilan tidak kena pajak adalah komponen pengurang dalam menghitung besarnya pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi. Lalu ada PKP, penghasilan kena pajak adalah penghasilan wajib pajak yang menjadi dasar menghitung pajak penghasilan dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangkan dari penghasilan. Lalu kemudian hal apa aja sih yang bisa menambah penghasilan bruto? Oke, aku jelasin ya satu persatu. Hal yang bisa menambah penghasilan bruto yaitu pertama ada penghasilan tidak tetap. Penghasilan tidak tetap bisa berupa bonus, lembur, terus THR. Yang kedua ada premi JKK atau jaminan kecelakaan kerja. Yang ketiga ada premi JKM atau jaminan kematian. Yang keempat ada premi jaminan kesehatan. Yang kelima ada premi asuransi. Dan yang terakhir ada BPJS yang dibayarkan oleh perusahaan. Lalu apa saja sih hal yang bisa mengurangi penghasilan bruto? Yang pertama ada biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto atau maksimal 6 juta per tahun. Lalu ada iuran pensiun atau THT tabungan hari tua atau JHT jaminan hari tua. Yang terakhir ada PTKP atau penghasilan tidak kena pajak.
Berbicara tentang PTKP itu punya kriteria dan golongannya masing-masing. Kriteria dan golongannya masing-masing kayak gini nih. Oke, segitu aja yang bisa aku jelasin. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe biar aku lebih semangat lagi nih ngerjain tugas-tugasnya, biar aku lebih semangat lagi ngerjain videonya. Sampai jumpa di tugas-tugas aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.